Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Maif semuanya, sobat Maif semuanya. Oke sedulur semuanya, ini di pagi hari lur. Ini kira-kira jam setengah 7 kurang ya, saya di Bang Pakan. Oke sedulur semuanya, ini kemarin ya, 2 hari yang lalu, yang sebelah sini nih ya, satu baris, kemudian ini 2 baris, ini baru dipanen. Kalau sedulur Maif lihat video sebelumnya yang kita membahas tentang rumput odot ya, itu di sini masih banyak rumput odotnya, tapi ini sudah di arit sama Pak Bos tentunya. Oke ya sedulur semuanya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang karakteristik rumput odot, kelebihan rumput odot dan kekurangan dari rumput odot, tentunya sebagai pakan ternak ya. Pakan ternak ini kambing dan domba. Oke ya sedulur semuanya, simak terus videonya. Oke sedulur semuanya, saya akan membahas karakteristik dari rumput odot ya. Nah kita mulai dari rumput odot yang masih kecil lur ya. Bisa dilihat seperti ini sedulur semuanya, ini adalah rumput odot yang masih kecil. Jadi memang rumputnya kelihatan seperti ini ya, daunnya ini menjalar lebar-lebar seperti ini, lebar dan panjang tentunya ya. Kemudian ini banyak tumbuh tunas ya, jadi seperti itu lor. Jadi seluruh semuanya, sebelum kami ya My Farm membuka Bang Pakan, dulu kami hanya menanam rumput odot itu di pinggir-pinggir lahan. Nah nanti saya tunjukkan ini lor. Jadi ini kita dulu menanam rumput odot itu di pinggir seperti ini sedulur ya. Dulu kami menanamnya itu ini ya, sini sampai sini pol ini dilubangi seperti ini lahannya seperti ini dilubangi, kemudian odotnya itu ya, bibitnya kita tidurkan. Nah ternyata kalau ditidurkan seperti itu hasilnya ini menurut kami ya, menurut saya hasilnya itu kurang maksimal sedulur. Walaupun memang yang keluar bibitnya itu banyak ya, tapi entah kenapa hasilnya itu tidak besar-besar lur, tidak tinggi-tinggi, dan banyak yang mati juga lur. Akhirnya kita ganti menanamnya seperti ini. Menanamnya kita berdiri tegak ya, langsung menggunakan pohonnya. Jadi dari akar, batang, dan daun kita tanam seperti ini lur. Jadi dulu awalnya kita menanam di pinggir-pinggir sedulur semua ya. Bebas sedulur mau menanam tipenya seperti apa, tapi kalau di saya menanamnya dengan berdiri ya, seperti ini lur, berdiri. Kan ada yang menanamnya itu tidur ya. Nah itu di sebelah sini, ini adalah odot-odot yang lama ya, yang pertama kali kita tanam dulu seperti itu sedulur. Nah jadi karakteristik yang kedua itu tentang cara penanamannya ya. Cara penanaman itu yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya, bisa menggunakan metode yang tidur ya, seperti dilubangi dari sana sampai sini ya, dilubangi habis itu ditidurkan odotnya, atau bisa dengan metode dilubangi saja dengan cangkul ya, kemudian ditancapkan, diberdirikan, itu juga bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk penanaman itu bisa menggunakan stek, bisa menggunakan rumput yang ada akarnya, atau bisa menggunakan dengan pohonnya langsung ya. Tentu itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Kalau menggunakan stek itu jelas lebih lama lur, lebih lama, tapi itu kita mendapatkannya lebih mudah dan banyak. Tapi kalau menggunakan yang ada akarnya itu nanti hasilnya akan cepat ya, akan cepat tumbuh. Tapi yang lebih bagus lagi kita tanam menggunakan pohonnya sekalian lur ya, dari akar sampai batang daun kita tanam, itu lebih cepat lagi lur. Jadi seperti itu ya. Oke sedulur semuanya, ini saya perlihatkan odot yang umurnya ini 1 bulan sedulur. Nah umur 1 bulan ini sudah lebat-lebat seperti ini ya sedulur. Jadi karakteristik yang selanjutnya ini saya tunjukkan yang sudah besar, jadi bentuknya seperti ini. Nah ini umur 1 bulan saja sudah bisa kita panen sebenarnya. Tapi kalau mau maksimal lagi, tunggu sampai umur 2-3 bulan, itu lebih maksimal. Tapi umur 1 bulan pun sudah bisa kita panen sedulur. Nah jadi seperti ini ya lur, untuk menampakkan rumput odot. Nah rumput odot ini kita langsung ke kelebihannya ya.
memiliki kelebihan di produktivitas sebenarnya lur. Produktivitas rumput odot itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi dan cepat. Ini ya. Ini kira-kira umurnya 2 hari. 2 hari sudah bertunas. Kemudian yang sebelahnya ini umurnya 4 hari sedulur. 4 hari sudah tumbuh tunas. Jadi dulu kita tanam cuma 2 pohon di sini ya. 2 pohon kemudian kita panen. Odot ini akan tumbuh tunas di sebelah-sebelahnya. Jadi seperti itu lur. Jadi lama-kelamaan odot ini akan banyak tunasnya lur. Walaupun dulunya kita hanya menanam 2 tunas saja. Jadi seperti itu ya lur. Nah itu tentang kelebihan yang pertama adalah produktivitas dan kecepatan tumbuhnya yang sangat tinggi sedulur. Nah kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah terletak di batangnya. Batangnya rumput odot ini cocok dijadikan sebagai pakan ternak kambing dan domba ya. Jadi kalau sedulur semuanya memelihara kambing atau domba itu cocok memelihara rumput odot karena batangnya itu lunak sedulur, tidak keras ya. Ini coba ya, jadi batangnya itu lunak lur nih ya, lunak sekali. Ini bisa saya congkel menggunakan kuku sebenarnya ya. Nah batang lunak ini memiliki kelebihan kalau ternak mau makan itu tidak akan kesusahan, tidak perlu dicopper sedulur ya, tidak perlu dicopper seperti rumput pakcong. Kalau rumput pakcong memang produktivitasnya jauh lebih tinggi dari odot, tapi pakcong itu memiliki kekurangan. Kalau kita ternak kambing domba itu tidak bisa diberikan secara langsung, harus dicopper karena batangnya itu keras. Tapi kalau rumput odot batangnya ini lunak sedulur semua. Kelebihan yang selanjutnya itu tentang perawatannya yang mudah. Nah rumput odot ini kita tinggal tanam saja, tancapkan ya. Yang penting di musim hujan ini pasti tumbuhnya lur ya, pasti tumbuh dan perawatannya mudah. Kita tidak usah perawatan yang terlalu terlalu ekstra lah. Rumput odot ini dipupuk menggunakan pupuk kandang saja seperti yang saya lakukan. Ini juga tumbuhnya lebat-lebat lur. Apalagi kalau misalkan nanti kita coba menggunakan pupuk pupuk urea atau pupuk Ponska dan lain-lainnya, pasti pertumbuhannya jauh lebih maksimal lagi. Kemudian rumput odot ini bisa tumbuh di mana saja. Nah ini saya zoom ya. Nah ini rumput odot tumbuh di bawah pohon singkong ya, dan di area sana terkena sinar mataharinya itu sedikit lur, tapi rumput odot ini masih bisa tumbuh ya, walaupun pertumbuhannya memang beda dengan rumput odot yang terkena sinar matahari banyak ya, tapi ini pertumbuhannya pun tidak kalah jauh ya. Jadi tidak masalah kalau misalkan rumput odot ini ditanamnya di tempat yang teduh ya, atau bahasa Jawanya itu iom. Tempat yang iom atau teduh itu tidak masalah, tetap bisa hidup kok lur. Nah itu di sana-sana ini saya ada rumput odot lur, dan pertumbuhannya juga maksimal, tidak ada masalah seperti itu lur. Yang selanjutnya kita tentang kekurangan rumput odot ya. Kekurangan rumput odot itu terletak di daun ya. Daunnya ini memiliki duri-duri yang lembut sedulur. Nah duri-duri ini kalau terkena tangan itu sangat gatal dan panas lur ya. Jadi kalau misalkan kita berkunjung ke bank pakan yang ada rumput odot, alangkah baiknya menggunakan pakaian yang serba panjang, karena rumput odot ini bisa bisa membuat gatal ya, seperti itu sedulur. Nah yang selanjutnya kekurangannya adalah di kadar air. Jadi rumput odot ini memiliki kadar air yang sangat tinggi sedulur ya. Nah kenapa kadar air yang sangat tinggi itu kekurangan? Jadi kadar air yang tinggi itu menyebabkan rumput odot ini kalau mau disilasi itu tidak bisa secara langsung, harus dijemur ya, atau harus dikeringkan terlebih dahulu agar kadar airnya itu berkurang. Jadi semakin tinggi kadar air, nanti nilai nutrisinya juga akan semakin sedikit sedulur, karena ya terlalu banyak airnya lur ya. Jadi ternak itu mengonsumsi terlalu banyak air, seperti itulah ibaratnya seperti itu. Nah kalau disimpan terlalu lama, rumput odot ini bisa busuk sedulur ya. Nah itu kekurangannya. Kekurangannya kalau memiliki kadar air yang tinggi itu penyimpanannya sedikit ya, karena yaitu kadar airnya banyak,
Kemudian kalau mau disilase, rumput odot ini harus didiamkan lah minimal ya 1 kali 24 jam. Lebih bagus lagi ya dijemur ya kurang lebih 4 jam lah agar kadar airnya turun baru bisa disilase. Tapi saya juga belum pernah menyilase ini ya lur. Di kandang kami kita menyilase itu beberapa ya bukan dari rumput odot ya. Jadi kita belum pernah silase rumput odot ini. Jadi seperti itu lur ya untuk kekurangannya yang tadi di daunnya. Ini kalau saya ke sana karena saya menggunakan pendek, wah ini langsung merah-merah lur. Jadi makanya hati-hati ya. Kalau misalkan kita memelihara rumput odot, kita harus ekstra hati-hati karena ini bisa menyebabkan gatal dan panas. Dan rumput odot ini kadar airnya sangat tinggi. Jadi nutrisinya ya kalah dengan airnya. Jadi seperti itu sedulur. Nah sedulur ya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini membahas tentang karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari rumput odot ya. Jadi rumput odot ini memang cocok ya kalau kita punya ternak kambing dan domba dan kita tidak punya mesin chopper. Rumput odot ini sangat cocok ya untuk dipelihara sebagai bang pakan. Karena kalau kita punya ternak itu juga harus punya bang pakan sedulur. Jangan cuma kita punya ternak tapi bang pakannya tidak punya ya. Jadi seperti itu ya, rumput odot ini cocok untuk dipelihara kalau kita memelihara ternak kambing atau domba. Jadi seperti itu sedulur semuanya. Ya, video kita kali ini semoga bermanfaat. Dan apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke sedulur semuanya ya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.